Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nikmatul Husna, biasa dipanggil Nina. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 4, program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang anti korupsi. Sebelum saya berbicara mengenai anti korupsi, mari kita memahami terlebih dahulu tentang korupsi itu sendiri. Pasti di antara kalian sudah mengetahui apa itu korupsi, bukan? Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korporasi yang dimaksud di sini adalah perusahaan, badan usaha, atau badan hukum. Dan untuk seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan korupsi, maka kita sebut sebagai koruptor. Korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial, serta perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal kekuasaan, pendapatan, dan lainnya. Di Indonesia, jumlah kasus korupsi sangat banyak, bahkan digolongkan sebagai kasus yang luar biasa. Bentuk korupsi bisa berupa suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, merugikan keuangan negara, dan lainnya. Seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan negatif seperti korupsi pasti ada penyebabnya. Menurut teori willingness and opportunity to corrupt, korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang atau kelemahan sistem pengawasan yang kurang, dan niat atau keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Penyebab korupsi juga bisa karena faktor internal, yaitu dari dalam diri sendiri, juga faktor eksternal seperti faktor ekonomi. Jika kita bisa membentengi diri kita dan berkata tidak pada perbuatan yang mengarah korupsi, maka kita ikut berperan membantu bangsa dan negara untuk mengurangi jumlah kasus korupsi. Kalau kita berbicara tentang mahasiswa juga bisa melakukan tindakan korupsi. Seperti apa? Contohnya, terlambat kuliah, penyalahgunaan dana beasiswa, mencontek, dan titip absen. Nyatanya, pendidikan anti korupsi penting untuk mahasiswa karena kebanyakan koruptor adalah orang-orang pintar dari lulusan perguruan tinggi. Namun, kita ataupun orang di luar sana juga bisa melakukan korupsi. Misalnya, saat kamu sedang mengantri di supermarket, lalu ada orang yang menerobos masuk mengambil tempatmu, pasti kamu akan merasa kesal karena sikap tidak baik dari orang tersebut. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai tindakan penyelewengan yang merugikan orang lain. Selain itu, jika kamu terlambat, misal terlambat ke kampus, ke sekolah, ke tempat kerja, atau ketika janjian dengan teman, itu juga bisa tergolong sebagai korupsi waktu. Setidaknya, bentuk-bentuk korupsi di atas bisa dicegah atau dikurangi dengan penerapan nilai-nilai anti korupsi pada setiap individu. Nilai anti korupsi antara lain keadilan, keberanian,
kerja keras, tanggung jawab, kedisiplinan, kemandirian, kepedulian, kejujuran, dan sederhana. Kejujuran untuk membantu integritas yang tinggi, kedisiplinan untuk menaati hukum yang berlaku, kepedulian merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan, tanggung jawab adalah kesadaran dalam mengemban amanah, kerja keras untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, kesederhanaan adalah tidak bergaya hidup konsumtif atau mewah, kemandirian untuk tidak mudah bergantung pada orang lain, keberanian untuk bisa melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri, dan keadilan adalah adil di dalam menerapkan hukum. Kesembilan nilai yang diperkenalkan oleh KPK ini sangatlah penting. Kejujuran merupakan salah satu nilai anti korupsi. Membiasakan diri berkata jujur dan melakukan nilai anti korupsi lainnya diharapkan dapat memupuk budaya anti korupsi. Dan juga kampanye anti korupsi juga salah satu bentuk positif untuk selalu mengingatkan kita bahwa korupsi harus kita berantas dan memperkuat iman untuk bisa berkata tidak pada korupsi. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi, khususnya pada generasi muda sedini mungkin seperti di sekolah atau di rumah, karena nantinya diharapkan generasi penerus memiliki jiwa anti korupsi. Kita harus menanamkan nilai anti korupsi untuk bangsa dan negara yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai anti korupsi. Selalu ingat untuk mengatakan tidak pada korupsi, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.